Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2025 mencapai 5,12% secara tahunan, melampaui ekspektasi sejumlah analis dan lembaga internasional. Tentunya kinerja ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global. Menurunnya daya beli masyarakat Indonesia di mal belakangan ini telah memunculkan istilah baru yang jenaka di media massa. Istilah tersebut yakni rojali atau rombongan jarang beli dan rohana atau rombongan hanya nanya. Kendati terkesan lucu, namun fenomena itu menggambarkan perekonomian masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Meski demikian, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2025 bisa mencapai 5,12%. Tentunya hal ini melampaui ekspektasi sejumlah kalangan yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2025 berada di bawah 5% secara tahunan. Pasalnya pada periode ini, konsumsi masyarakat belum sepenuhnya pulih dan investasi masih menunggu kepastian arah kebijakan. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini tentu menjadi sebuah paradoks dari daya beli yang sedang menurun. Secara siklus tahunan, kuartal kedua biasanya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang ditopang oleh belanja masyarakat dalam periode lebaran. Sebagai perbandingan, kuartal pertama 2024 sebesar 5,11%, kemudian diikuti pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sebesar 5,05%. Lantas, hal apa yang membuat ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,12%? Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut hal itu dipengaruhi banyak faktor. Selain belanja rumah tangga, ada faktor belanja pemerintah dan investasi. Anggaran yang digelontorkan dalam sejumlah program menjadi stimulus bagi banyak pihak sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak hanya satu dua komponen, bahwa komponen-komponen itu adalah hasil dari program-program atau kemudian kalau dari sisi pemerintah itu adalah hasil dari stimulus-stimulus yang itu disiapkan oleh pemerintah ya memang demikian. Sementara itu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan tingginya pertumbuhan pada triwulan kedua 2025 turut disokong oleh perbaikan kinerja manufaktur. Ia memperlihatkan kinerja keuangan sektor retail yakni pabrik, minimarket, outlet di mal yang pada semester 1 ini tumbuh. Dengan demikian, mematahkan isu rohana dan rojali yang belakangan berkembang. Kinerja keuangan sektor retail dari 3 perusahaan pabrik, 1 minimarket, yang 2 salah satu yang banyak outlet di mal. Seluruhnya semester 1 ini pertumbuhannya mendekati 5%, 4,99%, 6,85% dan 12,87%. Ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu rohana dan rojali ini isu yang ditiup-tiup. Jadi faktanya berbeda dan tentu ini yang harus kita lihat. Meski diwarnai keraguan dari sebagian ekonom, pemerintah tetap optimis bahwa kebijakan yang ditempuh berada di jalur yang tepat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.